Alia, seorang TKI asal Jawa, mencoba bertahan hidup di New York dengan berjualan nasi pecel di trotoar. Hidupnya penuh tekanan karena status ilegal, minim uang, dan kerinduan pada keluarga di kampung. Namun hidupnya berubah ketika ia berhadapan dengan Daniel, seorang polisi patroli yang menegurnya karena dianggap melanggar aturan. Pertemuan itu berawal dari konflik, tapi berulangnya perjumpaan justru membuat keduanya semakin dekat. Daniel yang awalnya tegas dan dingin mulai luluh oleh ketegaran Alia. Sayangnya, cinta mereka tidak mudah. Imigrasi mulai mencurigai Alia, sementara Daniel terjebak antara tanggung jawab sebagai penegak hukum atau mengikuti kata hatinya. Kisah ini menyajikan drama penuh emosi tentang perjuangan, pengorbanan, dan cinta terlarang di negeri orang. Udara pagi New York menusuk tulang. Jalanan kota itu sibuk, orang-orang berjalan cepat dengan jas tebal, sebagian menenteng kopi panas, sebagian lainnya sibuk menatap ponsel. Di sudut sebuah trotoar yang berisik dengan suara klakson, ada seorang perempuan muda asal Jawa bernama Alia. Wajahnya polos, tubuhnya kecil, dan kulitnya sawo matang. Di balik jaket murahan yang sudah lusuh, ia menyiapkan dagangan dengan tangan gemetar karena dingin. Meja lipat tua yang ia beli dari toko barang bekas menjadi alas, sementara dua panci besar berisi nasi, sayuran rebus, sambal kacang, dan tempe goreng seadanya tersusun di atasnya. Nasi pecel, satu porsi $5, gumamnya pelan. Suaranya tenggelam oleh hiruk-pikuk kota. Alia bukanlah penjual yang punya izin resmi. Statusnya di New York pun tidak jelas. Ia datang sebagai TKI ilegal, berbekal keberanian dan tekad untuk mencari nafkah. Di kampung, ibunya sakit-sakitan dan adiknya masih sekolah. Semua tanggungan itu kini berada di pundaknya. Beberapa pejalan kaki melirik dagangan Alia dengan heran. Ada yang menghampiri, mencoba nasi pecelnya. "This is really good," kata seorang pekerja kantoran berambut pirang, terkejut dengan rasa bumbu kacangnya. Alia tersenyum lega. Itu berarti ada pemasukan meski sedikit. Namun senyum itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, seorang pria berbadan tegap dengan seragam biru tua polisi berjalan mendekat. Di pinggangnya tergantung pistol. Di pundaknya terpasang emblem kepolisian New York. Wajahnya tegas. Sorot matanya dingin. Namanya Daniel Charter, seorang polisi patroli yang sudah terbiasa menghadapi pedagang liar, pencopet, dan masalah sejenis di jalanan kota. Begitu melihat Alia dengan meja lipatnya, Daniel langsung tahu bahwa ia bukan pedagang resmi. Ia menarik napas, mendekat, dan berdiri tepat di depan meja kecil Alia. "Ma'am, you can do this here," katanya tegas, suaranya berat. Alia terperanjat. Tangannya yang sedang menuang sambal berhenti. Ia mencoba berpura-pura tidak paham bahasa Inggris. Sorry?" Daniel mengerutkan kening. "You're not allowed to sell food here without a permit. This is illegal." Kata "ilegal" membuat jantung Alia berdegup kencang. Ia tahu dirinya bisa terkena masalah besar jika sampai ditangkap. Tapi demi bertahan hidup, ia tidak bisa berhenti berjualan. Dengan bahasa Inggris terbata, Alia mencoba membela diri. "I need money. Please. Family. Indonesia." Daniel menghela napas. Ia sudah sering melihat pedagang jalanan tanpa izin. Tapi ada sesuatu pada perempuan ini yang berbeda. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya penuh keteguhan. Seperti seseorang yang rela melakukan apa saja demi bertahan. Tetap saja, tugas adalah tugas. Daniel menunduk sedikit, menatap Alia. "I'm sorry, but you have to pack this up. If my supervisor says you could get into big trouble." Alia menatapnya dengan wajah marah bercampur takut. "Why? America so hard? I just sell food, not crime," katanya dengan logat kental. Beberapa orang yang lewat berhenti sejenak, menonton interaksi itu. Ada yang tertarik, ada juga yang sekadar ingin tahu. Alia merasa dipermalukan. Ia menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. Daniel tetap dingin. "Ma'am, please, pick this up now." Alia berdiri diam, tidak bergerak. Ia ingin melawan,
tapi tahu posisinya lemah. Akhirnya, dengan gerakan kasar, ia mulai menutup panci dan memasukkan makanan ke dalam tas besar. Setiap kali sendok menyentuh wadah, hatinya terasa diremas. "Are you happy now?" katanya dengan suara bergetar, menatap Daniel dengan marah. Daniel terdiam sejenak. Ia tidak menjawab. Hatinya sebenarnya terusik. Ada rasa tidak nyaman melihat wanita kecil ini dipaksa berhenti mencari nafkah. Tapi ia menahan diri, karena pekerjaannya menuntut sikap tegas. Setelah semuanya selesai, Alia mengangkat tasnya dan berjalan menjauh. Langkahnya cepat, seperti orang yang ingin kabur dari dunia yang kejam. Daniel hanya berdiri, memperhatikan punggung Alia yang menjauh di tengah kerumunan. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Siang harinya, Alia duduk di sebuah kamar sempit di apartemen tua daerah Queens. Kamarnya hanya selebar 4 meter, dengan kasur tipis, kompor portabel, dan koper berisi pakaian. Dari jendela kecil, ia bisa melihat gedung-gedung tinggi New York, tapi yang ia rasakan hanya kesepian. Ia menelpon ibunya di Jawa lewat aplikasi murah di ponsel retaknya. "Mak, Alia tadi hampir ketangkep polisi," ucapnya lirih. Di ujung telepon, suara ibunya terdengar khawatir. "Ya Allah, Nak, kamu hati-hati. Kalau ketangkep gimana? Balik aja. Nak, jangan maksa." Alia menggeleng, meski ibunya tidak bisa melihat. "Enggak, Mak, aku harus kirim uang. Adik masih sekolah. Aku kuat kok." Setelah menutup telepon, Alia menunduk lama. Air matanya menetes, membasahi tangannya. Ia merindukan rumah, merindukan suara ayam berkokok di pagi hari, merindukan nasi pecel buatan ibunya. Tapi semua itu sudah jauh. Sekarang yang ada hanya New York yang dingin dan keras. Sementara itu, Daniel kembali ke markas polisi. Rekan-rekannya bercanda, beberapa membicarakan kasus besar yang sedang mereka tangani. Namun pikiran Daniel melayang. Ia tidak bisa mengusir bayangan wajah Alia dari kepalanya. "Ada apa denganmu, Carter?" tanya rekannya, seorang polisi tua bernama Mike. Daniel menggeleng. "Nothing. Just something Sallallahu Alaihi Wasallam today." Mike terkekeh. "Kamu biasanya nggak pernah kepikiran sama hal-hal kecil di jalan. Jangan bilang kamu jatuh hati sama pedagang liar," katanya sambil tertawa. Daniel tidak menjawab. Ia hanya meneguk kopi, menatap kosong ke meja. Hatinya gelisah. Ia sendiri tidak tahu kenapa wajah Alia, dengan tatapan penuh amarah sekaligus putus asa itu, terus menghantui pikirannya. Malamnya, Alia kembali mencoba peruntungannya. Kali ini ia pindah lokasi, ke dekat sebuah stasiun subway. Dengan hati-hati ia membuka panci, menata makanan. Udara dingin membuat tangannya mati rasa. Tapi ia tetap berusaha tersenyum pada orang-orang yang lewat. Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar di belakangnya. "You again." Alia membeku. Ia menoleh, dan benar saja, Daniel berdiri di sana, dengan jaket tebal dan wajah tegas yang sama. Wajah Alia memerah karena marah. "You, why follow me?" Daniel mengangkat alis. "I'm not following you. This is my patrol area." Alia menatapnya penuh kebencian. "You want me, di? No money, no job, no food. Why America so cruel?" Daniel terdiam. Kata-kata Alia menusuk hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti penjahat, meski hanya menjalankan tugas. Ia menatap panci pecel itu, lalu menatap wajah Alia yang mulai berkaca-kaca. Tanpa sadar, ia mendekat. "Look, I don't want to hurt you, but this is dangerous for you. If immigration finds you, it won't end well." Alia tidak peduli. Ia hanya menunduk, menahan tangis. "Then let him take me. I don't care." Daniel menahan napas. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Ia tahu ia seharusnya menghentikan perempuan ini lagi, tapi untuk alasan yang tidak jelas, kakinya tak bergerak. Untuk pertama kalinya, Daniel merasa kalah oleh hatinya sendiri. Keesokan paginya, Alia bangun lebih awal.
Tubuhnya masih pegal. Mata sembab karena semalaman ia menangis. Tapi ia tidak punya pilihan. Kalau hari itu ia tidak berjualan, uang sewa kamar tidak akan cukup. Dengan langkah berat, ia membawa panci pecel dan meja lipat tua melewati lorong apartemen kumuh di Queens. Beberapa tetangga yang juga imigran ilegal menyapanya singkat, lalu menghilang dengan kesibukan masing-masing. Semua orang di sana punya masalah sendiri-sendiri, dan tidak ada yang benar-benar peduli dengan orang lain. Alia naik subway menuju Manhattan. Perjalanan itu terasa panjang, bukan hanya karena jarak, tapi juga karena rasa takutnya. Ia terus teringat wajah polisi bernama Daniel yang menegurnya semalam. Tatapan tegas pria itu membuat jantungnya masih berdegup keras. Apa dia bakal muncul lagi? Batinnya. Meski begitu, Alia tetap melangkah. Ia memilih tempat baru, di dekat gedung perkantoran yang ramai. Ia membuka meja, mengatur panci, lalu mulai berjualan. Pagi itu cukup baik. Beberapa pekerja kantoran mampir, membeli seporsi nasi pecel. Ada yang memuji rasanya. Ada juga yang heran kenapa ada makanan unik di trotoar New York. Hampir 2 jam Alia berjualan. Semua berjalan lancar. Sampai sebuah suara berat terdengar lagi dari belakangnya. "You really don't listen, do you?" Alia menoleh, dan hatinya langsung jatuh. Daniel. Pria itu berdiri dengan tangan di pinggang. Wajahnya tegas seperti biasa. Alia langsung kesal. "You again? Why always you?" Katanya dengan suara keras, membuat beberapa pembeli menoleh. Daniel menahan napas, lalu berjalan mendekat. "I told you yesterday, you can do this. Do you want to get deported?" Alia menggertakkan gigi. "I need money. Family. You don't understand." Katanya dengan bahasa Inggris patah-patah, tapi penuh emosi. Daniel diam sejenak. Wajah Alia memerah karena marah. Matanya berkaca-kaca. Ada rasa tidak nyaman di hati Daniel. Ia tahu Alia bukan penjahat, hanya seorang perempuan miskin yang berjuang. Tapi aturan tetap aturan. "Pack it up, now," katanya tegas. Alia menatapnya dengan marah. "No, you want me dead? You happy if I no eat? No money?" Kerumunan kecil mulai terbentuk. Orang-orang penasaran melihat seorang polisi berdebat dengan perempuan Asia kecil yang berjualan makanan di trotoar. Beberapa bahkan merekam dengan ponsel mereka. Daniel merasa terjebak. Kalau ia keras, orang-orang bisa menganggapnya kejam. Tapi kalau ia membiarkan Alia, ia bisa mendapat masalah dengan atasannya. Ia mendekat, menunduk sedikit, lalu berkata pelan, "Look, I don't want to hurt you. I'm just doing my job." Alia menggigit bibir. Air mata mulai jatuh. Tapi ia buru-buru menyekanya dengan kasar. "Your job, always make poor people suffer," katanya dengan nada tajam. Kata-kata itu menampar hati Daniel. Ia tidak tahu harus berkata apa. Untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah atas seragam yang ia kenakan. Akhirnya, ia menarik napas panjang. "Fine, I'll let you finish for today. But tomorrow, don't come back here. Okay?" Alia menatapnya heran. "You, let me." Daniel mengangguk pelan. "Just today, but don't push your luck." Tanpa menunggu jawaban, Daniel berbalik dan berjalan pergi. Alia masih terpaku. Tidak percaya. Seorang polisi yang semalam begitu dingin, hari ini justru memberinya kesempatan. Siang harinya, setelah semua makanan habis, Alia duduk di bangku taman sambil menghitung uang. Tidak banyak, tapi cukup untuk bayar sewa kamar minggu ini. Ia tersenyum tipis, merasa lega. Namun, pikirannya kembali ke polisi itu. Daniel, kenapa ia tiba-tiba berubah? Kenapa ia tidak langsung menutup dagangannya seperti kemarin? Alia menggeleng cepat. Tidak boleh percaya, batinnya. Bagaimanapun, Daniel tetap polisi. Kalau ia lengah, bisa saja pria itu menjebaknya. Sementara itu, di kantor polisi, Daniel duduk termenung. Rekannya, Mike, memperhatikan. "Carter, kamu kenapa akhir-akhir ini aneh? Pagi tadi aku lihat kamu hampir ribut sama pedagang liar lagi."
kata Mike. Daniel menatapnya. "She's different." Mike tertawa. "Different? Come on. She's just another illegal vendor. Jangan terlalu lembek." Daniel tidak membalas. Ia tahu Mike tidak akan mengerti. Bagi kebanyakan polisi, pedagang liar hanyalah masalah kecil. Tapi bagi Daniel, Alia bukan sekadar pedagang liar. Ada sesuatu dalam tatapannya, sebuah keberanian bercampur keputusasaan yang membuatnya sulit berpaling. Malam itu, Alia pulang ke apartemen dengan hati campur aduk. Ia lelah, tapi tidak bisa tidur. Bayangan Daniel terus muncul di kepalanya. Polisi itu menegurnya dengan keras, tapi juga memberinya kesempatan. Apa dia sebenarnya orang baik? Pikirnya. Namun rasa takut masih lebih besar. Kalau sampai Daniel melapor ke imigrasi, hidupnya bisa hancur. Alia duduk di tepi kasur, memeluk lutut. Ia ingat kata-kata ibunya di telepon. "Nak, jangan sampai kamu kena masalah hukum. Kalau berat, pulang aja." Tapi pulang berarti menyerah. Pulang berarti gagal. Ia tidak bisa. Beberapa hari kemudian, Alia mencoba lagi berjualan. Kali ini lebih jauh dari lokasi biasa. Ia memilih trotoar dekat apartemen murah. Tempat itu sepi, tapi setidaknya aman. Saat sedang melayani seorang pelanggan, suara berat yang sudah ia kenal baik tiba-tiba terdengar. "You really don't give up, do you?" Alia langsung terdiam. Ia menoleh, dan benar, Daniel berdiri di sana. Tangannya menyelip di saku jaket. Wajahnya kali ini tidak setegang biasanya. Alia menghela napas keras. "You. Again. Why always you?" Daniel menahan senyum tipis. "Maybe it's fate." Alia mendengus. "Fate? No more. Bad luck." Daniel melipat tangan di dada, memperhatikan nasi pecel yang sedang disajikan Alia. "What is this food, Anyai?" tanyanya. Alia berhenti sejenak. "Nasi pecel. Indonesian food. Yuan Tri," katanya ketus. Daniel ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan. Ia mengangguk. Alia menyendok nasi, sayur, lalu sambal kacang, dan memberikannya di wadah kertas. Daniel duduk di bangku trotoar, mencicipi. Satu suapan membuatnya terdiam. Rasa gurih sambal kacang, pedas yang pas, dan aroma khas daun kemangi mengejutkannya. "Wow, this is actually really good," katanya. Alia menatapnya dengan sinis. "Of course, Indonesian food best." Daniel tertawa kecil. Pertama kalinya Alia mendengar suara itu. "You're right. I didn't expect this." Untuk beberapa menit, mereka makan sambil diam. Suasana aneh terbentuk. Alia masih kesal, tapi di dalam hatinya ada sedikit rasa lega. Setidaknya Daniel tidak menutup dagangannya hari itu. Setelah selesai makan, Daniel berdiri. "Thank you. And be careful, Alia." Alia terkejut. Ia tidak pernah menyebutkan namanya pada Daniel. "How you know my name?" tanyanya cepat. Daniel hanya tersenyum samar. "I'm Akap. Even tahu things." Alia terdiam. Jantungnya berdegup keras, antara takut dan kagum. Polisi itu tahu namanya. Berarti ia bisa tahu lebih banyak. Tapi kenapa ia tidak melaporkan? Daniel melangkah pergi, meninggalkan Alia yang kebingungan. Untuk pertama kalinya, Alia merasa bingung dengan pria itu. Apakah ia musuh? Atau seseorang yang bisa ia percaya? Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Kata-kata Daniel terus terngiang. "Be careful, Alia." Hatinya kacau. Ia tahu harus menjaga jarak. Tapi ada sesuatu dalam sikap Daniel yang berbeda. Meski tegas, ia tidak setega polisi lain. "Bahaya kalau aku sampai jatuh hati," batinnya. "Dia bisa hancurkan hidupku." Namun jauh di dalam, ada perasaan hangat yang ia sendiri tidak bisa tolak. Hari itu udara New York lebih dingin dari biasanya. Salju tipis menempel di trotoar, membuat Alia harus ekstra hati-hati saat menata meja lipat dan panci dagangannya. Ia menggigil, tapi tetap memaksa diri tersenyum saat pelanggan pertamanya datang.
Seorang pekerja konstruksi membeli seporsi nasi pecel, lalu memuji rasanya sambil mengacungkan jempol. Alia sedikit lega. Setidaknya hari ini dimulai dengan baik. Namun, rasa lega itu segera berubah menjadi campuran rasa was-was dan jantung berdegup kencang ketika ia melihat sosok berseragam biru berjalan dari seberang jalan. Daniel. Polisi itu menyeberang. Wajahnya kali ini tidak segarang biasanya. Alia langsung mendengus kesal. "You again? You want close my stall again?" Tanyanya ketus. Daniel mengangkat tangan, memberi isyarat tenang. "Relax. I'm not here to shoot you down today." Alia melipat tangan di dada, menatapnya curiga. "Then why you here?" Daniel menoleh sebentar ke arah panci, lalu kembali menatap Alia. "Maybe want to try your food again." Alia terkejut, lalu mendengus tak percaya. "You, please, want eat street food illegal?" Daniel tersenyum tipis. "Why not? Yesterday it was really good." Alia ragu. Bagian dirinya ingin mengusir polisi itu, takut kalau ini jebakan. Tapi bagian lain merasa bangga karena dagangannya membuat seorang polisi Amerika kembali. Akhirnya, ia menyerahkan seporsi nasi pecel di wadah kertas. Daniel duduk di bangku dekat situ. Mulai makan. Alia berdiri, memperhatikannya diam-diam. Setiap kali Daniel menyuap, ekspresinya berubah jadi terkejut lalu puas. "This is amazing. Better than most restaurants I know." Alia tidak bisa menahan senyum tipis. "Of course, this is Indonesian food. My mom teach me." Daniel menatapnya. "Your mom must be a great cook." Seketika senyum Alia memudar. Ia teringat ibunya yang sakit di kampung. Wajahnya murung. "She sick now. I work her for her medicine." Daniel terdiam sejenak. Ia meletakkan sendok, menatap Alia dengan tatapan lebih lembut. "Easy. That's why you are working so hard." Alia menunduk, tidak menjawab. Hatinya campur aduk. Ia tidak ingin membuka diri terlalu jauh. Tapi entah kenapa kata-kata Daniel membuatnya merasa sedikit aman. Setelah makan, Daniel berdiri dan merogoh dompet. Ia mengeluarkan uang lebih banyak dari harga seporsi. Alia langsung menggeleng. "Tuma, price only $50. Daniel tersenyum. "Consider it a tip. Your food deserves it." Alia menatapnya bingung. "Tip? Or pity?" Tanyanya tajam. Daniel mengangkat alis. "Neither. It's respect. You work hard. You deserve it." Alia terdiam, lalu perlahan menerima uang itu. "Thank you," katanya lirih. Hari-hari berikutnya, kejadian serupa berulang. Daniel hampir selalu muncul ketika Alia berjualan. Kadang ia hanya membeli seporsi nasi pecel. Kadang ia duduk lebih lama, berbincang singkat dengan Alia. Awalnya Alia curiga. Ia takut polisi itu sedang mengawasinya. Tapi semakin lama, sikap Daniel terasa jujur. Ia tidak pernah mengintimidasi lagi. Bahkan beberapa kali menolong Alia ketika ada orang mabuk yang mencoba mengganggu dagangannya. Suatu sore, seorang pria mabuk mendekati meja Alia, mencoba merampas makanan tanpa membayar. Alia panik, tapi sebelum sempat melakukan apa-apa, Daniel sudah datang. Dengan sigap ia menahan pria itu, menegurnya keras, lalu mengusirnya pergi. Alia berdiri gemetar. Daniel menoleh padanya. "Are you okay?" Alia mengangguk pelan. "Yes, thank you." Sejak saat itu, perasaan Alia mulai berubah. Ia masih takut, tapi ada rasa aman setiap kali Daniel muncul. Seakan-akan, pria itu bukan lagi ancaman, melainkan pelindung. Suatu malam, Daniel duduk lebih lama setelah membeli nasi pecel. Ia memperhatikan Alia yang sibuk melayani pelanggan. Setelah agak sepi, ia membuka percakapan. "Why nasi pecel? Why not burger or pizza? Those would sell easier here." Alia berhenti sebentar, lalu tersenyum kecil. "Because this is my home food, my memory. When I cook nasi pecel, I remember my mom, my village. Feels like home." Daniel menatapnya lama. "Home, I get that.
Alia mengangkat alis. Your home. Daniel menghela napas. I grew up in New York. My dad was a cop too. But home never felt warm. My parents fought a lot. So, food like this makes me think my home doesn't have to be a place. Maybe it's a feeling. Alia terdiam. Ia tidak menyangka seorang polisi Amerika bisa bicara selembut itu. So, my food make you feel home? Tanyanya polos. Daniel menatapnya. Lalu tersenyum kecil. Yeah, it does. Hati Alia berdegup kencang. Ia buru-buru menunduk. Pura-pura sibuk menata sendok. Namun hubungan itu tidak selalu mulus. Suatu hari, ketika Daniel datang membeli, Alia tiba-tiba bertanya, "Why you always here? Please don't have another job." Daniel tersenyum tipis. "Maybe I like your food too much." Alia menatapnya curiga. "Or maybe you spy me? One call immigration." Daniel langsung serius. "No more. I would never do that." Alia menahan napas. Tatapan Daniel begitu yakin, membuat hatinya bergetar. Tapi ia buru-buru menepis pikiran itu. "Don't trust please," gumamnya pelan. Daniel mendengar, tapi tidak membalas. Ia hanya menatap Alia lama, lalu berkata, "Maybe you should, but maybe you can trust me." Malam itu, Alia kembali ke apartemennya dengan perasaan campur aduk. Ia menatap uang hasil dagangannya di meja kecil. Jumlahnya cukup untuk bayar sewa kamar dan mengirim sedikit ke kampung. Tapi pikirannya bukan hanya soal uang. Pikirannya dipenuhi wajah Daniel. Cara pria itu menatapnya. Cara ia memuji masakannya. Bahkan cara ia menolongnya dari orang mabuk. Tidak boleh jatuh hati, batinnya. Dia polisi. Bahaya. Namun, semakin ia mencoba menolak, semakin jelas perasaan itu tumbuh. Daniel bukan hanya polisi baginya. Ia mulai menjadi seseorang yang membuat hatinya bergetar. Di sisi lain, Daniel juga merasa aneh. Ia pulang ke apartemen sendirian. Duduk di kursi dengan kepala penuh pikiran. Ia ingat wajah Alia, mata yang penuh keberanian meski sering ketakutan, senyum tipis ketika dagangannya laku, dan logat lucu ketika berbicara bahasa Inggris patah-patah. Daniel menghela napas berat. "What the hell is happening to me?" gumamnya. Ia tahu ini berbahaya. Ia seorang polisi. Alia seorang TKI ilegal. Seharusnya ia menjaga jarak. Tapi hatinya justru makin mendekat. Beberapa hari kemudian, Daniel sengaja datang lebih awal ke tempat Alia berjualan. Kali ini ia membawa secangkir kopi hangat dan memberikannya pada Alia. "For you. It's freezing today." Alia terkejut, menatap kopi itu lama. "Why you give me this?" Daniel tersenyum. "Because you look like you need it." Alia ragu, tapi akhirnya menerima. Ia menyesap sedikit, lalu menatap Daniel. "Thank you," katanya lirih. Untuk pertama kalinya, Alia merasa tidak sendirian di kota besar itu. Dan untuk pertama kalinya juga, ia mulai takut bukan karena status ilegalnya, tapi karena hatinya mulai goyah. Pagi itu udara New York terasa menusuk. Alia berdiri di balik gerobak dorong kecilnya yang ia beli murah dari pasar loak. Gerobak itu sudah penuh tempelan stiker lusuh dan cat yang terkelupas. Namun, bagi Alia, benda itu adalah harapan. Ia bisa mendorongnya ke sudut-sudut kota, menjual nasi pecel kepada orang-orang yang penasaran dengan masakan asing. Hari-hari terakhir, Alia merasa sedikit lebih tenang. Daniel, polisi yang dulu menegurnya dengan wajah dingin, justru beberapa kali mampir. Kadang hanya untuk menyapa singkat, kadang membeli makanan, meski jelas wajahnya terlihat lelah setelah patroli. Kehadirannya, entah bagaimana, memberi rasa aman bagi Alia. Namun, rasa aman itu tidak bertahan lama. Suatu siang, saat Alia sibuk melayani beberapa pelanggan tetapnya, ia melihat dari jauh dua orang berseragam imigrasi sedang berjalan pelan di trotoar. Perasaan Alia langsung bergejolak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara begitu dingin. Apa mereka sedang mencari aku? Batinnya panik. Ia mencoba bersikap biasa saja,
Tapi tangannya gemetar ketika menyendok sayur ke piring pelanggan. Pandangannya terus melirik ke arah dua petugas itu yang kini berhenti beberapa meter dari gerobaknya. Mereka berbicara sambil melihat catatan di tangan. Alia segera menutup lapaknya lebih cepat dari biasanya. Ia mengemasi peralatan terburu-buru, membuat beberapa pelanggan bingung. "Sorry, I have to go," katanya singkat, lalu mendorong gerobaknya menjauh. Saat itu juga, Daniel muncul dari arah seberang jalan. Ia melihat Alia yang tampak panik. "Alia, what's going on?" tanyanya dengan nada khawatir. Alia berhenti sejenak, menoleh, lalu melihat wajah Daniel. "Mereka, imigrasi," jawabnya pelan dengan suara bergetar. Daniel menoleh, melihat dua orang yang dimaksud Alia. Jantungnya ikut berdebar. Ia tahu situasi ini gawat. Kalau petugas imigrasi benar-benar mengejar Alia, maka hanya ada dua pilihan, menyerahkannya atau melindunginya. "Cepat ikut aku," kata Daniel tegas. Ia mendekat, mengambil alih gerobak Alia, lalu mendorongnya ke arah jalan kecil di samping gedung. Alia sempat ragu, tapi tak ada waktu untuk berpikir. Ia hanya bisa mengikuti langkah Daniel. Mereka berlari melewati lorong sempit di antara gedung tua. Nafas Alia tersengal-sengal. Tangannya dingin karena ketakutan. Sesampainya di ujung lorong, Daniel berhenti. Ia menyuruh Alia menunggu di balik tumpukan kardus bekas. "Aku akan lihat situasi. Jangan keluar sampai aku bilang aman," ucap Daniel sambil menatap tajam. Alia mengangguk, meski wajahnya pucat. Ia menggenggam erat tas kainnya, seakan itu harta terakhir yang ia punya. Daniel kembali ke jalan utama. Ia pura-pura berjalan santai, lalu menyapa dua petugas imigrasi itu. "Hey, what's up? You guys looking for someone?" tanyanya. Salah satu petugas menoleh, mengangguk singkat. "Yeah, we got some reports about illegal street vendors around here. Mostly Asians. We're checking the area." Jantung Daniel berdetak makin keras. Ia tahu yang dimaksud pasti Alia. Namun, ia memasang wajah datar. "I was patrolling around here. Didn't see anything unusual. Just some tourists and locals." Kedua petugas itu saling pandang. Mereka tidak terlalu yakin, tapi tidak bisa menuduh tanpa bukti. "Alright, we do a check other blocks," kata salah satu dari mereka. Lalu mereka berbalik arah dan berjalan menjauh. Daniel baru bisa bernapas lega setelah yakin mereka benar-benar pergi. Ia kembali ke lorong, mendapati Alia masih bersembunyi dengan wajah cemas. "Mereka sudah pergi," kata Daniel pelan. Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau tadi mereka menemukan aku pasti sudah dibawa pergi." Daniel menunduk, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Kau harus lebih hati-hati. Mereka bisa kembali kapan saja." Alia menarik napas panjang. "Aku tahu, tapi aku tidak punya pilihan lain. Daniel, aku harus tetap berjualan. Uang dari sini yang aku kirimkan ke keluargaku di kampung. Kalau aku berhenti, mereka tidak bisa makan." Daniel menatap Alia dalam-dalam. Ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Seorang perempuan yang bukan siapa-siapa baginya, tapi kini membuatnya rela melawan aturan yang ia jalankan sendiri. "Kenapa kau selalu mempertaruhkan dirimu seperti ini?" tanya Daniel dengan suara lirih. Alia menunduk. "Karena aku tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Aku meninggalkan orang tuaku, adik-adikku. Mereka menaruh harapan padaku. Kalau aku gagal, aku bukan hanya mengecewakan mereka, aku juga menghancurkan hidupku sendiri." Kata-kata Alia membuat hati Daniel terhantam. Ia melihat keteguhan dalam diri Alia, sesuatu yang jarang ia lihat di orang lain. Semakin ia mencoba bersikap profesional, semakin ia terjebak dalam rasa kagum itu. Malam itu, Daniel mengantar Alia pulang ke apartemen kecilnya. Bangunan tua dengan cat yang mengelupas, lorong gelap, dan suara bising dari tetangga yang ribut. Daniel berdiri di depan pintu, memandang sekeliling dengan prihatin. "Kau tinggal di sini sendirian?" tanyanya. Alia mengangguk. "Ya, tidak mewah, tapi cukup untuk tidur."
Daniel menatap Alia lama, lalu akhirnya berkata, "Aku tidak ingin kau tertangkap, tapi aku juga tidak bisa selalu melindungimu. Pekerjaanku." Ia terdiam, bingung mencari kata. Alia tersenyum tipis. "Aku mengerti. Kau polisi, aku orang ilegal. Bahkan kita tidak seharusnya berbicara sebanyak ini." Daniel terdiam. Kata-kata itu menusuknya. Ia tahu benar Alia benar. Tapi perasaannya semakin sulit dikendalikan. Ia ingin melindunginya, meski itu berarti melawan prinsipnya sendiri. Beberapa hari berikutnya, Alia tetap berjualan. Namun kali ini lebih waspada. Daniel, diam-diam, sering muncul di sekitar area itu hanya untuk memastikan keadaan aman. Ia bahkan beberapa kali membantu Alia mengusir orang mabuk yang mencoba mengganggunya. Namun, semakin sering Daniel berada di dekat Alia, semakin besar risiko yang mereka tanggung. Beberapa rekannya mulai curiga. Suatu sore, salah satu polisi rekan Daniel bertanya, "Hei, kau sering banget kelihatan di blok ini belakangan. Ada apa? Ada sesuatu yang kau sembunyikan?" Daniel terdiam sejenak, lalu menjawab datar, "Cuma patroli biasa." Tapi hatinya berdegup keras. Ia tahu cepat atau lambat rahasia ini akan terbongkar. Dan benar saja. Malam itu, Daniel mendapat laporan dari salah satu rekannya bahwa imigrasi kembali akan melakukan razia besar-besaran di area Alia biasa berjualan. Daniel langsung merasa bimbang. Jika ia memberitahu Alia, berarti ia mengkhianati tugasnya sebagai polisi. Jika tidak, Alia bisa tertangkap dan hilang dari hidupnya selamanya. Di dalam dirinya, konflik itu semakin kuat. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan serumit ini hanya karena seorang perempuan penjual nasi pecel. Malam itu New York terlihat lebih dingin dari biasanya. Udara menusuk kulit, ditambah lampu jalan yang remang membuat trotoar terasa suram. Alia baru saja selesai membereskan gerobaknya. Tangannya masih gemetar, bukan karena kedinginan, melainkan karena kabar yang ia dengar siang tadi. Daniel datang dengan wajah serius. Biasanya ia mencoba tersenyum ketika mendekati Alia, tapi kali ini tidak. "Alia, aku harus bicara serius," katanya. Alia menoleh, melihat sorot mata Daniel yang penuh keraguan. "Ada apa?" tanyanya hati-hati. "Besok malam akan ada razia besar dari imigrasi. Mereka tahu ada penjual ilegal yang sering muncul di blok ini. Aku yakin mereka bicara tentangmu." Alia terdiam. Jantungnya berdegup keras. Ia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi, tapi mendengar langsung dari mulut Daniel membuat tubuhnya lemas. "Kalau begitu, aku harus pergi dari sini." Suaranya bergetar. Daniel menghela napas panjang. "Itu pilihan terbaik. Tapi, kau tahu, kalau aku membantu kau lari, aku bisa kehilangan pekerjaanku." Kata-kata itu membuat Alia menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ia takut kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Di sisi lain, ia tidak ingin Daniel bermasalah gara-gara dirinya. "Aku tidak ingin menyusahkanmu, Daniel," kata Alia lirih. "Tapi aku tidak bisa pura-pura tidak tahu. Kalau aku biarkan, kau bisa ditangkap, dan mungkin langsung dideportasi. Aku tidak sanggup membayangkan itu." Daniel menatapnya dalam. Wajahnya serius. Ada hening panjang di antara mereka. Suara mobil yang lewat dan angin dingin malam terdengar lebih jelas. Alia mencoba menahan perasaan yang campur aduk di dalam dadanya. Ia merasa seperti berada di tepi jurang. "Aku hanya seorang penjual kecil di trotoar," kata Alia dengan suara pelan. "Sedangkan kau seorang polisi. Kita tidak seharusnya ada di situasi ini." Daniel menatapnya lebih lama. "Mungkin tidak seharusnya. Tapi kenyataannya aku ada di sini. Aku tidak bisa berhenti peduli padamu." Alia menelan ludah. Kata-kata itu membuat dadanya semakin sesak. Ia ingin marah, ingin menolak. Tapi hatinya justru hangat. Ada rasa yang tumbuh, meski penuh risiko. Malam itu, Daniel mengantar Alia pulang. Mereka berjalan pelan menyusuri jalan sempit menuju apartemen Alia. Lampu jalan berkelip-kelip. Suara kereta bawah tanah terdengar dari kejauhan.
Daniel tidak banyak bicara, tapi matanya terus memperhatikan Alia, seakan takut kehilangan sosok itu kapan saja. Sesampainya di depan pintu apartemen, Alia berhenti. Ia memegang tas kainnya erat-erat. Aku takut, Daniel. Kalau mereka menangkapku, semua perjuanganku sia-sia. Daniel mendekat. Suaranya lebih lembut. Aku janji tidak akan membiarkan itu terjadi. Untuk pertama kalinya, Daniel meraih tangan Alia. Alia kaget. Tubuhnya menegang. Tapi ia tidak menarik tangannya. Dalam keheningan itu, ada sesuatu yang tidak bisa mereka ucapkan dengan kata-kata. Keesokan harinya, Alia tidak berjualan. Ia memilih berdiam diri di apartemen kecilnya. Perasaan was-was terus menghantui. Ia berjalan mondar-mandir, menatap jendela sempit yang menghadap ke gang kumuh. Di lain tempat, Daniel sedang duduk di ruang ganti kantor polisi. Beberapa rekannya sedang bersiap untuk ikut dalam razia malam nanti. Salah satunya menepuk bahunya. Kau ikut, kan? Dan? Ini perintah langsung. Daniel hanya mengangguk pelan. Hatinya terasa berat. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Jika ia ikut, berarti ia akan melihat langsung bagaimana Alia dikejar. Jika ia tidak ikut, kecurigaan rekan-rekannya akan semakin besar. Saat itu, ponselnya bergetar. Pesan singkat dari Alia masuk. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut. Daniel. Daniel memejamkan mata. Ia tahu malam ini akan menentukan segalanya. Malam tiba. Razia dimulai. Beberapa mobil polisi dan petugas imigrasi menyebar di area Manhattan. Suasana tegang. Lampu merah biru berputar di sepanjang jalan, membuat banyak orang panik dan lari. Alia yang melihat situasi dari jendela apartemennya langsung pucat. Ia menutup tirai, tubuhnya gemetar. Ya Tuhan, jangan sampai mereka menemukan aku, bisiknya. Di luar, Daniel berjalan bersama timnya. Namun pikirannya hanya pada Alia. Setiap kali melewati gang atau jalan kecil, ia merasa khawatir apakah Alia masih aman. Ketika salah satu petugas berkata, ada laporan penjual ilegal di Blok Timur, Daniel langsung panik. Ia tahu itu dekat dengan apartemen Alia. Tanpa pikir panjang, Daniel berlari lebih cepat, mendahului timnya. Ia pura-pura ingin memeriksa duluan, padahal niatnya hanya satu, memastikan Alia selamat. Ia tiba di depan gedung apartemen Alia. Nafasnya memburu. Ia mengetuk pintu dengan cepat. Alia, buka pintunya, cepat. Bisiknya dengan nada mendesak. Alia membuka pintu dengan wajah panik. Daniel, mereka. Tidak ada waktu. Kau harus keluar sekarang. Ikut aku. Alia menelan ludah, lalu mengangguk. Ia hanya membawa tas kainnya yang berisi uang dan dokumen seadanya. Daniel menggandeng tangannya, lalu membawa Alia keluar lewat tangga darurat di belakang gedung. Suara langkah petugas sudah terdengar dari depan. Alia semakin gemetar. Tapi Daniel terus menariknya. Mereka menyusuri gang sempit yang gelap. Hanya diterangi lampu neon berkedip. Di ujung gang, Daniel berhenti. Ia menatap Alia dengan napas terengah. Dengar, kalau mereka bertanya, aku akan bilang tidak melihatmu. Tapi kau harus berjanji, jangan kembali ke tempat yang sama untuk berjualan. Alia menunduk. Kalau aku berhenti, bagaimana aku bisa hidup? Bagaimana keluargaku? Daniel menggenggam bahunya. Aku akan cari cara. Tapi jangan sampai kau ditangkap. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Alia menatap Daniel. Matanya berkaca-kaca. Kenapa kau melakukan ini untukku? Aku hanya orang asing bagimu. Daniel terdiam sejenak. Lalu akhirnya ia berkata jujur. Karena aku mencintaimu. Kata-kata itu membuat Alia terkejut. Ia tidak pernah membayangkan mendengarnya dari seorang polisi Amerika. Hatinya berdebar keras. Matanya panas. Tapi cinta kita tidak mungkin, Daniel, kata Alia lirih. Biarkan aku yang memikirkan kemungkinan itu. Kau hanya perlu percaya padaku. Malam itu mereka berhasil lolos. Petugas imigrasi tidak menemukan Alia.
Namun, sejak saat itu, hubungan mereka tidak lagi sama. Daniel sudah menyatakan perasaannya, sementara Alia semakin terjebak antara rasa cinta dan rasa takut. Di satu sisi, ia ingin percaya pada Daniel. Di sisi lain, ia sadar setiap langkah yang ia ambil bisa menghancurkan hidup keduanya. Namun satu hal pasti, mereka tidak bisa lagi berpura-pura. Cinta itu nyata, dan kini keduanya harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Cinta melawan kewajiban. New York malam itu berisik seperti biasa. Lampu neon berwarna-warni berkelip di Times Square. Orang-orang berjalan cepat dengan jaket tebal, dan suara klakson tak pernah berhenti. Tapi bagi Alia, semua itu tidak lagi terasa sama. Hatinya penuh ketakutan setelah kejadian razia semalam. Ia duduk di kamar sempitnya, menatap tas kain yang selalu ia bawa. Tas itu berisi dompet kecil, beberapa dolar, foto keluarganya di Jawa, dan sisa uang kiriman yang harus ia transfer. Semuanya terasa rapuh. Hidupnya bisa hancur dalam sekejap jika imigrasi berhasil menangkapnya. Pintu diketuk. Alia terlonjak. Jantungnya berdegup kencang. Tapi suara yang terdengar membuatnya lega. "It's me, Daniel." Alia membuka pintu. Daniel berdiri di sana dengan wajah lelah. Seragam polisinya masih menempel. Rambutnya sedikit acak-acakan. "Aku tidak bisa lama-lama di sini," katanya sambil melangkah masuk. "Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja." Alia menunduk. "Aku baik, tapi aku tidak tahu sampai kapan. Aku merasa mereka akan kembali lagi." Daniel menarik kursi dan duduk di depannya. "Kau benar. Mereka sudah menaruhmu dalam daftar pengawasan. Aku dengar salah satu petugas semalam curiga kenapa aku berlari mendahului tim. Mereka mulai menanyakan sesuatu tentangmu." Alia pucat. "Kalau mereka tahu kau menolongku, bagaimana nasibmu?" Daniel tersenyum miris. "Aku mungkin kehilangan pekerjaanku, tapi aku sudah siap." Alia menggeleng kuat. "Tidak, Daniel. Jangan korbankan hidupmu untukku. Aku hanya seorang TKI ilegal. Kau punya masa depan cerah di sini." Daniel menatapnya serius. "Kau pikir aku masih peduli soal itu? Alia, aku tidak bisa berpura-pura. Aku sudah jatuh cinta padamu. Dan cinta ini membuatku tidak sanggup melihatmu diperlakukan seperti penjahat hanya karena kau ingin memberi makan keluargamu." Mata Alia berkaca-kaca. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Perasaan hangat bercampur takut membuatnya hanya bisa meneteskan air mata. Keesokan harinya, berita menyebar di kantor polisi. Ada informan yang melaporkan lokasi persembunyian beberapa TKI ilegal, termasuk penjual makanan asal Asia yang dicurigai. Daniel tahu, itu pasti Alia. Atasannya memanggilnya. "Daniel, kau kenal area ini lebih baik. Kau ikut dalam operasi penangkapan malam nanti. Jangan ada yang main-main. Kita harus tangkap semua." Daniel berdiri kaku. Tubuhnya kaku seperti batu. "Yes, sir," jawabnya dengan suara pelan. Tapi hatinya hancur. Begitu operasi selesai direncanakan, Daniel langsung mencari cara untuk menemui Alia. Ia mengetuk pintu apartemen Alia dengan wajah tegang. "Malam ini mereka akan datang ke sini," katanya terburu-buru. "Kau harus pergi sekarang." Alia terkejut. "Pergi? Kemana?" "Ke stasiun bus. Aku sudah siapkan tiket ke kota kecil di luar New York. Di sana tidak banyak imigran, dan kau bisa bersembunyi sementara waktu." Daniel menyerahkan amplop berisi tiket dan uang tunai. Alia memandang amplop itu, lalu menatap Daniel. "Kalau aku pergi, bagaimana denganmu?" "Aku akan bilang aku tidak tahu apa-apa. Aku akan lindungi namamu sebisa mungkin. Tapi kau harus cepat. Jangan menoleh ke belakang." Alia menggigit bibir. Air matanya jatuh. "Daniel, aku tidak ingin meninggalkanmu." Daniel mendekat, menggenggam kedua tangannya. "Lebih baik kau pergi dan tetap hidup, daripada tetap di sini lalu ditangkap. Aku lebih rela kehilanganmu daripada melihatmu di penjara." Alia terisak. "Kau terlalu baik padaku." Daniel menatapnya dalam,
lalu mendekat. Untuk pertama kalinya, bibir mereka bertemu. Singkat, tapi penuh emosi. Seakan itu adalah salam perpisahan yang tak terucap. Malam tiba. Alia berjalan cepat menuju stasiun bus, menyembunyikan wajahnya di balik hoodie. Tangannya menggenggam tiket erat-erat. Setiap kali ada polisi melintas, ia merasa jantungnya berhenti. Sementara itu, Daniel ikut dalam operasi razia. Mobil polisi dan petugas imigrasi sudah mengepung blok tempat Alia biasa tinggal. Daniel berpura-pura mencari, padahal ia berdoa dalam hati agar Alia sudah jauh pergi. Seorang petugas menendang pintu apartemen Alia. Kosong. Mereka memeriksa setiap sudut, tapi tidak ada tanda-tanda penghuni. "Damn, she is capek," kata salah satu dari mereka. Daniel berdiri di belakang, menahan napas. Dalam hatinya, ia bersyukur. Di stasiun bus, Alia duduk di kursi tunggu dengan wajah pucat. Suara pengumuman keberangkatan terdengar berkali-kali. Bus menuju kota kecil akan berangkat dalam 15 menit. Ia menatap tiket di tangannya, lalu foto keluarganya. Hatinya penuh dilema. Pergi berarti selamat, tapi itu juga berarti meninggalkan Daniel. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan dari Daniel, "Pergilah, jangan menoleh ke belakang. Aku akan selalu ingat malam ini, Alia." Alia menangis. Ia menutup wajahnya dengan tangan, lalu berdiri. Dengan langkah berat, ia naik ke dalam bus. Bus perlahan bergerak, meninggalkan terminal. Alia menempelkan kepalanya ke jendela, menatap lampu kota New York yang berkilauan. Lampu-lampu itu indah, tapi juga menyakitkan. Karena di bawah lampu kota itulah, cintanya dengan Daniel lahir, dan harus dikorbankan. Di sisi lain, Daniel berdiri di trotoar, melihat lampu-lampu mobil berseliweran. Rekannya memanggil, tapi ia tidak mendengar. Dalam hatinya hanya ada satu kalimat. Ia telah kehilangan Alia, tapi setidaknya ia menyelamatkannya. Malam itu, di bawah gemerlap lampu kota New York, cinta mereka tidak berakhir bahagia. Tapi pengorbanan Daniel memastikan bahwa Alia masih punya harapan, meski jauh dari dirinya. Pagi itu udara New York terasa dingin menusuk tulang. Alia bergegas menyiapkan lapaknya seperti biasa. Trotoar di dekat stasiun subway sudah menjadi tempat yang ia anggap aman untuk berjualan nasi pecel. Dengan panci besar, tikar seadanya, dan aroma bumbu kacang yang khas, ia berusaha menghidupi dirinya sendiri sambil tetap bisa mengirim uang ke kampung. Namun hari itu ada sesuatu yang berbeda. Dari kejauhan, ia melihat mobil patroli berhenti tidak jauh darinya. Alia menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Ketakutannya muncul lagi. Takut diusir, bahkan dideportasi. Tapi begitu pintu mobil terbuka, yang keluar adalah Daniel. Daniel berjalan mendekat. Wajahnya terlihat serius tapi matanya menyiratkan kelembutan. Alia berusaha bersikap biasa, menyapa pelanggan dengan senyum paksa. "Alia," bisik Daniel ketika sampai di dekatnya. "Kita perlu bicara. Ada masalah besar." Alia menoleh cepat. "Masalah apa lagi? Jangan bilang aku harus pindah lagi dari sini," ucapnya dengan nada cemas. Daniel menghela napas panjang. "Tidak hanya soal lapakmu. Ada unit imigrasi yang mulai menyorot daerah ini. Mereka sudah dapat laporan tentang penjual makanan ilegal, termasuk kamu." Tubuh Alia langsung lemas. Ia hampir menjatuhkan sendok sayur yang sedang dipegang. "Astaga, Daniel, aku bisa ditangkap." "Bisa," jawab Daniel jujur. "Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku akan cari cara untuk melindungimu." Alia terdiam. Hatinya campur aduk. Rasa takut bercampur dengan kehangatan karena Daniel begitu peduli. Tapi di sisi lain, ia tahu hubungan ini tidak akan mudah. Bagaimana mungkin seorang polisi bisa melindungi TKI ilegal tanpa mempertaruhkan pekerjaannya sendiri? Siang harinya, pelanggan mulai berkurang. Alia duduk sebentar di bangku kayu, menatap Daniel yang masih berdiri tidak jauh darinya. Daniel sengaja pura-pura berpatroli agar tidak mencurigakan. Sesekali ia melirik Alia, memastikan semuanya baik-baik saja.
Aku nggak mau kamu kehilangan pekerjaanmu gara-gara aku, kata Alia saat Daniel kembali menghampirinya. Daniel menatapnya dalam. Aku sudah dewasa, Alia. Aku tahu risiko yang aku ambil. Tapi aku juga tahu, aku nggak bisa pura-pura seolah aku nggak peduli sama kamu. Kata-kata itu membuat Alia terdiam. Ia ingin menolak, ingin mengatakan bahwa lebih baik Daniel menjauh. Tapi hatinya sendiri sudah terlanjur terpaut. Ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa perasaannya tumbuh semakin dalam. Malam itu, setelah selesai berjualan, Alia pulang ke apartemen kecilnya. Di sana, ia termenung lama. Ia menatap foto keluarganya di kampung, ibu, adik, dan keponakan-keponakannya. Semua bergantung padanya. Kalau ia dideportasi, bagaimana nasib mereka? Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kami tahu kamu tinggal ilegal di sini. Hati-hati, kami akan datang. Alia terperanjat. Tangannya gemetar membaca pesan itu. Ia segera menghubungi Daniel. Daniel, ada orang yang mengancamku. Mereka tahu aku ilegal. Apa yang harus aku lakukan? Daniel langsung meminta alamat apartemennya. Aku akan datang sekarang juga. Kurang dari setengah jam, Daniel sudah sampai. Ia mengetuk pintu dengan wajah penuh khawatir. Alia segera membukakan. Biar aku lihat pesannya, kata Daniel cepat. Alia menyerahkan ponselnya. Daniel membaca pesan itu dengan wajah serius. Ini bukan main-main. Bisa jadi ada orang yang melaporkanmu ke imigrasi untuk dapat imbalan. Alia langsung pucat. Aku harus kabur? Aku harus pindah lagi. Daniel menggeleng. Tidak, kabur hanya akan memperburuk keadaan. Aku akan cari tahu siapa yang mengirim pesan ini. Kamu tetap di sini. Jangan keluar sendirian. Aku akan lindungi kamu. Alia menatap Daniel dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu begitu peduli? Daniel, kamu bisa saja membiarkanku ditangkap. Itu bahkan tugasmu. Daniel menahan napas sejenak, lalu berkata dengan suara lirih, "Karena aku mencintaimu, Alia." Itu saja alasannya. Alia terdiam. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata tak keluar. Yang ia tahu hanya satu, perasaan yang selama ini ia coba sembunyikan ternyata juga dirasakan oleh Daniel. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Keesokan harinya, saat Alia sedang membuka lapaknya, dua orang pria asing datang menghampiri. Mereka berpakaian rapi, membawa map, dan menunjukkan identitas. US Immigration, kata salah satu dari mereka dingin. Kami mendapat laporan tentang aktivitas ilegal di sini. Kami perlu bicara denganmu, Nona. Alia membeku. Tangannya dingin. Ia mencoba mencari Daniel dengan matanya. Tapi pria itu tidak ada di sekitar. Tidak, Pak. Saya hanya jualan makanan. Saya. Kamu ikut kami sekarang. Potong salah satu dari mereka. Alia nyaris pingsan. Saat salah satu agen imigrasi itu hendak menggandeng lengannya, tiba-tiba terdengar suara lantang. Berhenti. Daniel muncul entah dari mana. Wajahnya penuh amarah. Ia berdiri di antara Alia dan dua agen itu. Dia di bawah pengawasan saya, kata Daniel tegas. Kedua agen itu menatapnya heran. Daniel, apa maksudmu? Wanita ini ilegal. Kami mendapat perintah untuk membawanya. Daniel menatap mereka dengan tatapan keras. Kalau kalian mau membawanya, kalian harus lewat saya dulu. Alia tertegun. Ia tahu, dengan kata-kata itu, Daniel baru saja mempertaruhkan pekerjaannya, bahkan mungkin seluruh hidupnya. Ketegangan makin memuncak. Alia merasa dunianya berhenti berputar. Ia sadar, mulai sekarang, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Apakah Daniel bisa benar-benar melindunginya? Ataukah mereka berdua akan jatuh bersama dalam masalah yang lebih besar? Pagi itu suasana di trotoar New York terasa berbeda. Alia masih gemetar setelah kejadian kemarin. Dua agen imigrasi hampir membawanya pergi. Kalau saja Daniel tidak muncul tepat waktu.
Malamnya ia tidak bisa tidur, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Daniel datang lebih pagi dari biasanya. Wajahnya lelah. Jelas ia juga semalaman tidak tenang. Begitu melihat Alia sedang merapikan dagangannya, ia langsung menghampiri. "Alia, kita harus bicara," kata Daniel dengan suara pelan tapi tegas. Alia berhenti menata bungkus nasi pecelnya. "Tentang apa?" "Tentang agen imigrasi itu." Daniel mengangguk. "Ya, mereka akan kembali. Mereka punya perintah, dan kalau aku terus menghalangi, aku bisa kehilangan pekerjaanku. Bahkan bisa diproses hukum karena dianggap menyalahgunakan wewenang." Alia terdiam. Kata-kata itu menghantam hatinya seperti palu. Ia sadar, selama ini ia sudah menyeret Daniel ke dalam masalah yang besar. "Aku tidak mau kamu hancur karena aku, Daniel," ucap Alia lirih. "Kamu polisi, hidupmu di sini. Sementara aku cuma TKI ilegal yang bisa hilang kapan saja." Daniel mendekat, menatap matanya dengan sungguh-sungguh. "Jangan pernah bicara begitu lagi. Kamu lebih dari sekadar TKI ilegal bagiku. Kamu wanita yang membuatku percaya cinta itu nyata. Aku rela kehilangan pekerjaanku sekalipun, asal aku bisa melindungimu." Air mata Alia langsung jatuh. Ia menunduk. Hatinya terasa hangat tapi juga perih. Ia tidak ingin Daniel kehilangan segalanya demi dirinya. Siang harinya, Alia tetap berjualan seperti biasa. Tapi kali ini Daniel tidak pergi terlalu jauh. Ia berdiri di seberang jalan, pura-pura sedang patroli. Matanya terus mengawasi, siap kalau ada yang mencurigakan. Namun yang ditakutkan benar-benar terjadi. Sebuah mobil hitam berhenti, dan dua agen imigrasi yang sama keluar. Wajah mereka kaku dan penuh ketegasan. "Kita bertemu lagi," kata salah satu agen, menatap Alia dengan dingin. "Kami sudah punya surat resmi. Tidak ada yang bisa menghentikan kami sekarang." Alia gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku di tanah. Orang-orang yang lewat mulai memperhatikan. Beberapa pelanggan yang tadinya mengantri segera mundur, takut ikut terlibat masalah. Daniel langsung berlari ke arah Alia. Ia berdiri di depan agen itu, kembali menghalangi. "Jangan sentuh dia," kata Daniel keras. Salah satu agen menatapnya tidak percaya. "Daniel, jangan bodoh. Kamu bisa kehilangan lencana dan seragammu. Wanita ini tidak punya dokumen. Dia harus ikut dengan kami." Daniel menelan ludah, lalu berkata, "Kalau kalian mau membawanya, kalian harus melewati aku. Dan aku tidak akan mundur." Keributan itu menarik perhatian orang-orang. Beberapa mulai merekam dengan ponsel. Situasi semakin panas. Alia hampir menangis di tempat. "Daniel, tolong jangan lakukan ini," bisiknya lirih. Daniel menoleh sebentar, menatap Alia dengan mata penuh keyakinan. "Aku sudah memilih, Alia." Akhirnya salah satu agen menghubungi atasan lewat radio. Mereka berunding sebentar, lalu memutuskan untuk mundur dulu. "Baik, tapi ini belum selesai. Kami akan melaporkanmu ke departemen, Daniel," kata mereka sebelum pergi. Suasana hening. Orang-orang bubar. Alia terduduk lemas. Daniel segera meraih tangannya. "Kita tidak bisa lagi di sini. Kamu dalam bahaya besar." "Aku juga." Alia menatapnya dengan wajah penuh kebingungan. "Terus kita harus bagaimana?" Daniel menarik napas panjang. "Kita pergi dari New York. Kita mulai hidup baru. Aku punya tabungan. Kita bisa pindah ke kota lain, hidup sederhana, dan aku akan cari pekerjaan baru. Aku tidak peduli kehilangan seragam ini, asal aku tidak kehilangan kamu." Alia terdiam lama. Ia menatap wajah Daniel yang sungguh-sungguh. Hatinya bergetar. Ia tahu, ini bukan lagi soal dirinya saja. Daniel benar-benar siap mengorbankan segalanya. Akhirnya Alia mengangguk pelan. "Kalau itu keputusanmu, aku ikut." Malam itu mereka berkemas diam-diam. Alia meninggalkan apartemen kecilnya, membawa koper tua dan beberapa barang seadanya. Daniel melepaskan lencananya, menaruhnya di meja,
dan pergi tanpa menoleh lagi. Di terminal bus, mereka duduk berdampingan. Alia memegang erat tangan Daniel. "Kalau nanti hidup kita susah, apa kamu tidak akan menyesal?" tanya Alia lirih. Daniel tersenyum kecil. "Aku akan menyesal kalau kehilanganmu. Hidup susah bisa kita hadapi bersama." Air mata Alia kembali jatuh. Tapi kali ini karena bahagia. Untuk pertama kalinya sejak ia menginjakan kaki di New York, ia merasa benar-benar tidak sendirian. Bus pun berangkat, meninggalkan gemerlap kota New York. Alia menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang menjauh. Ia tahu, jalan hidupnya tidak akan mudah. Tapi ada Daniel di sampingnya, dan itu sudah cukup. Mereka mungkin akan tinggal di kota kecil, mungkin hidup pas-pasan. Tapi mereka punya sesuatu yang lebih berharga daripada uang dan status, cinta yang tulus. Alia menggenggam tangan Daniel lebih erat. "Terima kasih, Daniel." Daniel menoleh, lalu mengecup keningnya lembut. "Mulai sekarang, apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama." Dan di dalam bus yang melaju menembus gelap malam, Alia menutup matanya dengan senyum kecil. Ia tahu, meski hidupnya penuh risiko dan pengorbanan, ia akhirnya menemukan tempat pulang, hati Daniel.